Rahasia Rayanza cerdas serba bisa, upgrade susu pertumbuhannya ke Healthy Whey Kids. Dengan fosfidilin tertinggi di antara susu lainnya, baik untuk pencernaan sehat, dukung kecerdasan, dan daya tahan kuat. Healthy Whey Kids, anak cerdas serba bisa. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Wow. Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Get it now. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! Ikuti update berita dan informasi seputar IKN. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kesiapan serta serba-serbi proses perpindahan ibu kota negara dalam program-program berikut. Indonesia Update. Sapa Indonesia akhir pekan. 60 menit special report Minggu 11 Agustus. Nilu Senin 12 Agustus. Berkas Kompas Selasa 13 Agustus. Di Kompas TV. Masih bersama saya Maidop Elfrina di rumah pilkada. Saudara Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menanggapi pernyataan yang dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni soal Nasdem yang belum pasti daftarkan Anies di Pilgub Jakarta. Hermawi menyebut Saroni bukan bagian dari Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem sehingga tidak mengetahui soal pilkada. Hermawi meminta untuk tak mempertanyakan lagi pernyataan Saroni. Bahkan Hermawi menyebut jangan mengadu domba. Mengenai kepastian sikap Nasdem dalam mengusung Anies pada Pilgub Jakarta, Hermawi masih enggan berbicara. Ini kan bukan Bapilu, dia mau nggak tahu. Tapi dari Nasdem sendiri gimana? Itu bakal tetap dukung sampai nanti pendaftaran nggak? Ikut nggak konversi pers? Udahlah, kita jangan diadu-adu satu partai susah nanti. Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengaku belum berkomunikasi dengan Anies Baswedan soal kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Erlangga untuk merespons pernyataan Anies yang mengaku sudah berkomunikasi dengan partai di Koalisi Indonesia Maju dan merasa terhormat jika Prabowo mendukungnya di Pilkada Jakarta. Erlangga meminta kepada semua pihak untuk menunggu apakah Prabowo akan membuka peluang untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta atau tidak. Soal Pilkada Jakarta, Pak Anies kan bilang membuka komunikasi dengan Partai Kim. Dengan Golkar ada, Pak? Belum. Pak Anies juga bilang kalau misalnya Pak Prabowo mendukung Pak Anies di Pilkada, dia akan merasa sangat terhormat, Pak. Ada kemungkinan itu nggak sih, Pak? Ya, kita tunggu saja. Tapi ada kemungkinannya, Pak ya? Belum, Pak, 5 detik aja, Pak. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespons kemungkinan berhadapan dengan duet Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia seiring munculnya isu poros PDIP PKB. Anies yang telah didukung PKS, DPW PKB Jakarta dan Partai Nasdem ini tak mau terlalu ambil pusing dengan kemungkinan terbentuknya poros PDIP dan PKB. Anies bilang lebih memilih mengutamakan masalah warga daripada membicarakan kans melawan duet Ahok Ida Fauzia. Isu poros PDIP PKB serta duet Ahok Ida Fauzia ini muncul saat PDI Perjuangan belum menentukan calon gubernur yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Ini, bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat itu ada di survei, itu menjadi fokus perhatian pilkada kita. Karena siapapun yang nanti namanya akan dimunculkan, akan diusung, pada akhirnya akan membahas dan akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada
apa tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat daripada siapa yang nanti akan berada di dalam gelanggang pilkadanya. Partai Golkar menghargai prediksi Partai Gerindra soal Pilgub Jakarta yang hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Menurut Golkar, situasi jelang pilkada ini masih dinamis dan sangat memungkinkan terjadinya perubahan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut partai politik masih punya waktu 2 minggu untuk memantapkan calon yang akan diusung pada Pilgub Jakarta. Nurul menegaskan di tengah situasi yang dinamis, calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju akan diputuskan oleh para ketua umum partai. Nurul memastikan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tetap kompak. Jadi ini situasinya masih cukup dinamis ya. Jadi saya kira masih menunggu lah semua keputusan para ketua umum partai ini. Dan saya ingin jelaskan dan tegaskan bahwa Golkar tidak ada masalah sedikit pun dengan KIM ya. Kita itu tetap kompak, tetap solid, bahwa di sini ada dinamika yang terjadi dalam politik. Saya kira ini menjadi satu perdebatan dan kemudian ini yang memperkaya demokrasi. Pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja yang bertarung. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad meyakini hanya akan 2 poros yang berlaga di Pilkada Jakarta. Kata Dasko, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membahas nama-nama calon gubernur Jakarta bersama para ketua umum Parpol KIM dan Parpol di luar KIM. Dasko menyebutnya sebagai KIM Plus. Siapa itu KIM Plus? KIM adalah Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi partai pemenang pemilihan presiden 2024 yakni Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Plus karena selain partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran, disebut-sebut akan ada partai di luar yang bakal bergabung dengan KIM. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi ya. Dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon. Keyakinan Gerindra hanya akan ada 2 poros di Pilkada Jakarta, ditepis Partai Keadilan Sejahtera PKS. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal mengatakan, semakin banyak pilihan calon pemimpin, semakin baik untuk warga Jakarta. Masih banyaknya partai politik yang belum menentukan arah dukungannya hingga saat ini, membuka peluang munculnya koalisi baru. Berharap ya akan ada banyak calon-calon lain karena ada banyak partai-partai yang saat ini belum menentukan pilihan. Bagi kami semakin banyak calon maka semakin bagus buat warga Jakarta agar warga Jakarta banyak pilihan. Tapi kami dari PKS berharap agar pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini bisa berlayar tetap di Jakarta karena kekuatan PKS sebagai partai pemenang tambah lagi dukungan para pendukung Mas Anies, ini tentu saja akan menjadi sebuah kekuatan besar di Jakarta. Di sisi lain, PDI Perjuangan ingin mengusung kadernya, baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Jika nantinya mengusung cagup, maka PDIP dipastikan tidak akan mendukung Anies Baswedan ataupun bergabung dengan KIM, sehingga ada peluang munculnya poros ketiga di Pilkada Jakarta. Seperti tadi bahwa semuanya masih cair, jadi kemungkinan itu selalu ada. Tetapi pada prinsipnya hari ini memang PDI Perjuangan masih disibukkan dengan mencoba mengerucutkan satu nama kader kami yang akan kami usung sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Dan tentunya tetap sambil menjalin komunikasi baik itu informal maupun formal dengan Hingga saat ini memang belum ada satupun yang pasti bila merujuk pada solidnya koalisi pengusung calon gubernur Jakarta. Juga belum ada yang pasti maju bila merujuk pada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.
Sejauh ini baru Anies Baswedan yang hampir pasti maju dan masih menanti lawannya di Pilkada Jakarta. Jika merujuk hasil sejumlah survei, Anies memang unggul dibanding nama lainnya seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Ridwan Kamil. Di antaranya survei Litbang Kompas edisi Juni 2024. Elektabilitas Anies Baswedan masih yang teratas di Bursa Pilkada Jakarta, disusul kemudian Ahok di posisi kedua dan Ridwan Kamil di posisi ketiga. Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil masih punya peluang maju di Pilgub Jakarta 2024. Akankah ketiga nama nanti muncul dalam 2 poros sesuai prediksi Sufmi Dasko atau justru melengkapi kemungkinan terjadinya 3 poros di Pilkada Jakarta? Jawabannya tergantung kesepakatan partai-partai politik di sisa waktu kurang dari sebulan jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024. Tim Liputan Kompas TV. Koalisi pendukung Prabowo Gibran akan melanjutkan kerjasama di Pilkada dengan partai lain. Akankah Kim Plus sapu bersih hasil Pilkada serentak 2024? Kita bahas usai jeda di Rumah Pilkada.